down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serina. Nah, di video kali ini kita akan belajar basic configuration yang dimana kita akan membahas yakni konfigurasi hostname, lalu ada konfigurasi IP address, selanjutnya ada trick about CLI, terus IP service, lalu router OS login management, dan yang terakhir yakni group. Oke, jadi kita akan belajar basic configuration di Mikrotik ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat lab yang baru ya teman-teman. Untuk caranya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Caranya itu kalian bisa klik kanan saja, lalu node, terus Mikrotik router OS, dan ini kalian bisa hapus yang bagian kemu option. Jika sudah, kalian bisa save. Lalu yang ISP ini kalian bisa klik kanan lagi, lalu klik network. Lalu ini namanya kalian ganti ISP, terus type-nya kalian ganti yang manajemen cloud. Jika sudah, kalian bisa save. Oke, di sini kita bisa coba nyalakan terminalnya saja ya teman-teman. Oke, di sini kita akan cek IP-nya dengan IP address. Lalu jika sudah masukkan perintah IP address, kalian bisa masukkan perintah print. Nah, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yakni 192.175.150/24. Nah, IP ini adalah IP address dinamik yang kita dapatkan. Kemudian kita bisa buka Winbox-nya. Lalu di sini teman-teman bisa masukin IP-nya. Lalu jika sudah, loginnya kita admin dan passwordnya kita kosongkan ya teman-teman. Lalu kita connect saja. Pertama, kita akan configuration hostname kita bisa secara GUI ataupun CLI. Untuk GUI, teman-teman pergi ke sistem, lalu identity. Nah, di sini kita bisa mengganti hostname-nya. Misal saya ganti menjadi RB Serina. Lalu kita apply. Oke. Nah, lanjut untuk cara CLI itu perlu pergi ke terminal dengan klik new terminal. New passwordnya kita skip saja dengan ctrl+c. Ini kita masukkan perintah system identity, lalu enter. Lanjut perintah print, enter. Nah, di sini memunculkan informasi hostname kita yang telah kita ubah menggunakan GUI ya teman-teman. Nah, untuk kembali menggunakan, kalian bisa masukkan perintah slash, lalu enter. Terus sistem, lalu enter, lalu identity, lalu enter. Nah, urutannya itu sama seperti kita menggunakan GUI ya teman-teman. Kemudian kita bisa ubah hostname dengan perintah set name RB Serina. Lalu enter. Terus kita coba print, enter. Nah, ini bisa dilihat sudah berubah ya teman-teman. Dengan cara mengeceknya itu kalian bisa masukkan perintah print. Nah, itu tadi cara mengubah hostname menggunakan CLI. Konfigurasi IP address ada cara GUI juga, ada yang CLI. Pertama yang GUI, caranya kalian bisa pergi ke IP,
lalu address. Nah, di sini sudah ada IP dinamik kita yang tadi. Nah, cara untuk menambahkan IP cukup klik tanda plus ini aja. Lalu masukkan IP yang kita inginkan. Misalkan di sini 192.168.32.1. Bagian yang interface kita perlu memilih headernya. Sebelum itu kita perlu pergi ke terminal Mikrotik. Lalu kalian bisa masukkan perintah seperti ini ya teman-teman, interface print. Nah, jika sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu ada header 1 sampai 4 ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa memilih antara header itu. Kita bisa kembali lagi ke Winbox. Nah, saya misalkan di sini saya menggunakan yang header 2. Lalu kita apply. Terus oke. Nah, sekarang kita sudah konfigurasi IP menggunakan GUI ya teman-teman. Sekarang kita akan coba yang CLI ya teman-teman. Kalian bisa masuk ke terminalnya. Kalian bisa ctrl+C. Nah, di sini kalian bisa masukkan perintah IP address print. IP address print untuk lihat IP-nya ya teman-teman. Kalian enter. Nah, ini sudah ada IP yang tadi kita konfigurasikan menggunakan GUI. Lanjut, lihat headernya dengan perintah interface. Interface print. Lalu kalian enter. Nah, sama ya seperti yang di terminal Mikrotik tadi. Caranya kalian bisa coba IP address. Lalu enter. Lalu add address. Sama dengan 192.168.32.2/24 spasi interface. Header 2 header 3. Lalu kita enter. Terus kita bisa cek dengan perintah print. Lalu enter. Oke, sudah ada IP yang kita konfigurasi barusan ya teman-teman dengan interface header 3. Nah, lanjut cara menghapus IP-nya menggunakan CLI. Perintahnya itu dengan perintah remove. Remove number 2. Lalu kita enter. Kita masukkan perintah print. Nah, ini nomor 2 sudah terhapus ya teman-teman. Kita sudah tahu cara menghapus. Lalu bagaimana jika kita ingin disable? Nah, pada cara GUI teman-teman bisa ke IP, lalu addresses. Nah, di sini semua IP kan masih aktif ya. Sedangkan kalau disable itu IP-nya ada namun dinonaktifkan. Untuk caranya itu bisa langsung pilih IP dan klik tanda silang ini ya teman-teman. Nah, untuk cara CLI-nya kalian bisa pergi ke terminal tadi. Lalu masukkan perintah disable nomor 1
kalian tadi masukin perintah yaitu disable number sama dengan 1. Nah, jika sudah, kalian bisa mengeceknya apakah sudah terhapus. Kalian bisa cek saja dengan perintah print lalu enter. Nah, perhatikan IP nomor 1 di sini sudah ada tanda silang ya teman-teman. Bisa masukkan perintah enable number 1 lalu bisa kalian enter. Kita cek print, enter. Nah, tanda silang tadi sudah hilang ya teman-teman. Nah, lanjut cara mengedit IP address yang telah dibuat atau mengubah IP yang telah dibuat. Caranya itu masukkan command set satu address sama dengan 192.168.2/24. Ini kalian bisa ketikin IP perubahannya ya teman-teman, lalu kalian enter. Kita cek dengan print, lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini IP urutan 1 sudah berubah ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau di Debian itu kan ada directory, tapi kalau di Winbox disebut dengan menu. Kalian bisa kembali ke menu awal dengan slash lalu enter. Nah, contoh saya akan ke sistem nih. Sistem lalu enter. Nah, itu sama aja kalau misalkan di GUI kita pergi ke sistem. Nah, contoh lagi di sistem kita bisa pergi ke bagian identity nih. Ke bagian identity. Di sini kalian masukkan perintah dulu. Lalu enter. Oke, kalau misalkan di GUI kalian masuk ke sistem, lalu masuk ke identity. Itu dalam masukkan komen kita bisa menggunakan bantuan tab untuk lebih cepat. Misal mau ketik int, mau ketik interface, kalian cukup mengetikkan dengan int lalu tab. Nah, bisa kalian lihat. Lanjut, kita juga bisa menggunakan bantuan tanda tanya. Contoh, masuk dulu ke sistem. Di sini kita hapus, masuk ke sistem, lalu enter, lalu klik tanda di tanya keyboard. Oke. Nah, otomatis muncul bantuan. Selain itu, di sini kita masih bisa menggunakan kursor. Sedangkan kalau di CLI yang sesungguhnya itu tidak bisa ya teman-teman. Kita lanjut. Jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Nah, IP service juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, langsung saja kita praktek ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan praktek IP service. Nah, kalian itu perlu siapkan Pinatlab dulu, lalu mikrotiknya juga harus udah dinyalakan. Terus bisa meremote ya teman-teman di Winbox. Nah, di Winbox kalian bisa coba pergi ke IP, lalu service, nah, di sini sudah banyak menu tema-tema ya teman-teman. Praktek service kali ini kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Terus merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port yang tadi, apakah bisa atau tidak karena sudah kita rubah ya. Terus kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah.
Pertama, kita akan mendisable small service yang ada di sini, kecuali SSH dan Winbox. Nah, semuanya kita bisa tanda silang ya. Yang SSH kita skip, dan Winbox juga ya teman-teman. Nah, lanjut untuk SSH itu portnya akan diubah menjadi 9022. Apply lalu oke. Nah, untuk Winbox itu diganti menjadi portnya 3000. Lalu kita apply terus oke. Nah, ini sebenarnya pada bagian available itu dapat diisi menggunakan IP atau IP mana aja yang boleh digunakan untuk SSH. Nah, lanjut kita akan mencoba SSH menggunakan putih. Kita masuk ke putih, lalu masukkan IP kita, yakni 192.168.75. Nah, untuk portnya kita samakan dengan yang SSH tadi, yaitu 9022. Terus kita open. Di sini kita bisa langsung login admin. Enter. Passwordnya kita kosongin ya teman-teman. Kita bisa ctrl-c aja. Ini kita sudah bisa remote ya teman-teman dengan port yang sudah dikonfigurasi tadi. Nah, sekarang kita uji coba untuk yang Winbox, yaitu masuk dengan port 3000. Untuk Winboxnya ini boleh di close dulu ya teman-teman. Kalian bisa coba close dulu, lalu masukin IP yang tadi kita kasih .2 3000. Atau portnya, terus kita bisa langsung connect. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Setelah itu kita kembalikan lagi port tadi menjadi default kembali. Kalian bisa ke IP service, nah untuk Winbox itu portnya 8291. Jika sudah, kalian bisa apply oke. Terus untuk SSH itu portnya 22. Kalian apply terus oke. Lanjut, kita bahas router manajemen user atau user siapa aja yang bisa mengakses MikroTik kita. Nah, untuk sekarang kita mengaksesnya itu menggunakan user admin ya, yang mana user itu adalah user root. Nah, namun user ini tidak akan aman karena router atau MikroTik kita bisa dibajak. Untuk mengatasinya, kita bisa membuat user baru teman-teman. Caranya, kalian bisa pergi ke sistem, terus user, nah ini sudah ada user admin kita ya teman-teman, dan juga ada grup yang merupakan privilege untuk memberikan hak akses kepada user kita. Nah, untuk grup ini ada hak akses full, red, dan white. Kita kembali ke user dulu. Nah, untuk membuat user baru klik tanda plus ini, terus masukkan nama user. Saya contohkan misalkan di sini Serina.
atau aksesnya ubah menjadi full. Nah, untuk allow address itu sebenarnya bisa diisi dengan IP atau IP mana aja yang bisa login dengan user ini. Nah, tapi di sini kita lanjut isikan passwordnya. Untuk memudahkan saya isi saja 12345. Kita apply terus oke. Nah, usernya sudah ada di sini ya teman-teman. Nah, kita coba login dengan user barunya. Pada user admin kita nonaktifkan. Kita bisa klik terus hilang. Terus kita bisa ke new inbox. Loginnya di sini Sherina ya teman-teman. Terus passwordnya 12345. Terus kita connect. Nah, ini sudah bisa masuk menggunakan user barunya ya teman-teman. Nah, user ini saya close ya. User admin kita aktifkan lagi. Kalau teman-teman ingin lihat user mana saja yang aktif, kalian bisa pergi ke active user. Di sini ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan grup. Nah, grup itu digunakan untuk memberi hak akses. Untuk defaultnya di sini ada 3. Nah, kalau full itu bisa read dan write. Nah, sedangkan read itu hanya bisa baca dan write itu hanya bisa edit. Kita coba praktekkan. Kita buat user baru terlebih dahulu. Bisa klik plus. Lalu untuk namanya di sini user 1, terus aksesnya read, lalu passwordnya 12345, terus confirm 1234. Sorry. Lalu kita apply, terus oke. Nah, masuk ke user 1. Terus kita ke new inbox. Terus di sini kita loginnya user 1 ya teman-teman. Passwordnya sama, terus kita bisa langsung connect saja. Nah, ini sudah berada di user 1 ya teman-teman. Nah, perbedaannya itu misalkan kita ke IP, terus addresses. Nah, ini kita tidak bisa mengedit atau mengkonfigurasi karena aksesnya hanya bisa baca. Kita bisa kembali ke sini. Bisa coba buat user 2. Terus grupnya kita ubah ke write. Passwordnya sama. Lalu kita apply, terus oke. Terus lanjut kita ke new inbox. Terus di sini kita ubah user 2. Terus kita connect. Nah, contohnya kita pergi ke sistem nih teman-teman. Terus ke user. Oke. Nah, di sini di user 2 kita tidak bisa menambahkan user baru karena aksesnya itu tidak full. Oke, cukup saja penjelasan di video kali ini. Next, bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.